Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas mengenai soal dari persamaan kuadrat, menentukan akar-akarnya, jenis akarnya, dan menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat, persamaan nilai mutlak, dan juga bentuk akar dan pecahan. Oke, langsung saja. Soal nomor 1. Tentukan nilai P agar persamaan 6x kuadrat ditambah 3P min 10x dikurang 5P min 1 sama dengan 0. Memiliki akar-akar berkebalikan. Tentukan A akar-akarnya, B jenis akarnya, C nilai dari 1 per x1 kuadrat ditambah 1 per x2 kuadrat. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka kita harus tahu dulu berapa nilai P, sehingga persamaan ini akan menjadi lengkap. Di sini kita tahu informasi bahwa persamaan tersebut memiliki akar-akar berkebalikan. Akar-akar berkebalikan di sini artinya, jika akar pertama adalah x1, maka akar yang kedua adalah kebalikan dari akar yang pertama. Jadi x2 per x1. Maka kita bisa dapatkan x2 itu sama dengan 1 per x1. Kita bisa kalikan ke sini. x1 dikalikan dengan x2 sama dengan 1. Nah, dari sini kita bisa ingat ada rumus akar-akar. Kalau x1 dikalikan dengan x2, rumus akar-akarnya C per A. Jadi x1 kalau kita kalikan x2 sama dengan C per A. Nah, ini sama dengan 1. Berapa nilai C, berapa nilai A, kita bisa tentukan di persamaan awal ini. Kita bisa tulis nilai A-nya adalah 6, koefisien dari X kuadrat. Lalu nilai B-nya adalah koefisien dari X. 3P min 10. Dan nilai C-nya adalah konstanta. Yang ini. Min 5P min 1. Nah, setelah diketahui nilai A, B, dan C-nya, maka kita balikan lagi ke rumus ini. Nilai C-nya min 5P min 1 per A-nya 6 sama dengan 1. Dari sini bisa kita kalikan silang. 6 kali 1, ini negatifnya bisa kita kalikan ke dalam ya. Jadi negatif dikali 5P min 5P. Negatif dikalikan dengan negatif 1, jadi plus 1, 6 kita kalikan silang ke 1 sama dengan 6. Maka dari sini bisa kita dapatkan min 5P sama dengan 6 dikurang 1. Ini pindah ruas satunya ke sini ya. Jadi P sama dengan 5 dibagi min 5. Berarti nilai P-nya adalah min 1. Nah, kita bisa dapatkan nilai P-nya sama dengan min 1. Maka persamaan lengkapnya kita bisa dapatkan tadi nilai A-nya 6 ya. B-nya kita bisa cari, B-nya 3P min 10. Kita masukkan saja substitusi, P-nya jadi min 1 min 10. 3 kali min 1 min 3 min 10 jadi min 13. Nah, dari sini kita dapatkan C-nya min 5P min 1. Min 5 kali P-nya min 1 dikurangin 1. 5 kali min 1, min 5, min 1, min 6. Min dari min 6 hasilnya plus 6. Maka persamaannya kita dapat ini AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Tadi A-nya 6, berarti
Maaf. A-nya 6x kuadrat plus B-nya min 13. Min 13x, C-nya plus 6 sama dengan 0. Nah, dari sini bisa kita faktorkan. Ini 6 kali 6, 36. Dikalikan hasilnya 36, dijumlahkan hasilnya min 13. Kira-kira berapa? 9 dan 4 ya. Min 9 kali min 4, 36. Min 9 tambah 4, min 13. Maka faktornya, jadi karena di sini nilai A-nya lebih besar dari 1, maka di sini 1/6, 6x min 9, 6x min 4 sama dengan 0. Ini bisa kita sederhanakan ke sini. Kita kalikan ke dalam jadi x dikurang 3/2 ya. Dikali 6x min 4 sama dengan 0. Maka x min 3/2 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 3/2. Lalu satu lagi 6x min 4 sama dengan 0, maka 6x sama dengan 4, x-nya sama dengan 4/6 atau 2/3. Nah, ini x1, x2. Ya, akar-akarnya berkebalikan ya. Yang x1 3/2, x2-nya 2/3. Soal nomor 2. Jika x1 dan x2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat plus 4x min 6 sama dengan 0, di mana x1 lebih besar dari x2, tentukan nilai x1 kuadrat dikurang x2 kuadrat. Untuk mencari akar-akar, kita bisa tentukan dengan cara pemfaktoran, rumus ABC, dan juga kuadrat sempurna. Nah, untuk persamaan seperti ini, jika kita tidak menemukan dengan cara pemfaktoran, kita bisa gunakan rumus ABC. X1, X2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Dari persamaan, kita bisa ketahui nilai A sama dengan 1, yaitu koefisien dari X kuadrat. Nilai B sama dengan 4, yaitu koefisien dari X. Dan nilai C sama dengan min 6, yaitu konstanta. Maka kita bisa masukkan ke dalam rumus. Min B berarti min 4 plus minus akar dari B kuadrat 4 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 1 dan C-nya min 6. Dibagi 2 kali 1. Min 4 plus minus akar dari 4 kuadrat 16. Min 4 dikali 1, min 4 dikali min 6 plus 24. Dibagi dengan 2. Maka hasilnya min 4 plus minus akar dari 40. 40/2. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan lagi. Ini min 4 plus minus akar dari 40 kita bisa jadikan 4 kali 10/2. Maka bisa jadi min 4 plus minus akar 4 keluar bisa jadi 2 ya. 2 akar 10/2. Ini juga bisa kita sederhanakan. Min 4 bagi 2, min 2 plus minus 2 bagi 2, 1 akar 10. Karena X1-nya lebih besar dari X2, maka X1-nya kita dapatkan min 2 plus akar dari 10.
Dan X2-nya min 2 min akar dari 10. Setelah kita dapatkan X1 dan X2, maka kita lihat pertanyaannya X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat. Nah, ini bisa X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat. Ini bisa jadi X1 dikurang X2, X1 ditambah X2. Ini juga bisa. Atau kita bisa langsung substitusikan ke soalnya, bisa langsung. Nah, kita bisa masukkan nilai X1-nya min 2 plus akar 10 dikurang X2-nya min 2 min akar 10. Nah, ini bisa kita kalikan dengan X1 plus X2. Mana ya? Sini aja ya. X1-nya min 2 plus akar 10 ditambah X2-nya min 2 min akar 10. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi. Min 2 min 2. Jadi min 2 plus 2 ya. Min 2 plus 2 habis. Plus 10 min akar dari 10. Berarti akar 10 ditambah akar 10. Jadi ada 2 akar 10. Lalu yang kedua, min 2 jadi min 4. Akar 10 dikurang akar 10 habis. Jadi 2 akar 10 dikalikan min 4 jadi min 8 akar 10. Soal nomor 3, tentukan himpunan penyelesaian dari bentuk di bawah ini. Kita langsung ke poin A, X kuadrat plus 3X min 4 dibagi dengan X kuadrat min 2X min 15 lebih besar dari sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat bentuk pecahan. Untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, maka cara yang pertama kita jadikan ruas kanan menjadi 0. Ini ruas kanannya sudah menjadi 0. Lalu setelah itu, ini penyebutnya juga sudah sama ya. Lalu kita faktorkan pembilang dan penyebut. Kita cari harga 0 dari pembilang. Kita cari harga 0 dari pembilang. X kuadrat plus 3X min 4. Ini harus sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan. X plus 4. X min 1 sama dengan 0. X plus 4 sama dengan 0, maka X sama dengan min 4. X min 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1. Lalu langkah selanjutnya, kita cari harga 0 penyebut. Harga 0 penyebutnya X kuadrat min 2X min 15 sama dengan 0. Kita faktorkan X min 5, X plus 3 sama dengan 0. Maka X min 5 sama dengan 0, X sama dengan 5. Satu lagi, X plus 3 sama dengan 0, X sama dengan min 3. Lalu setelah diketahui nilai X-nya, kemudian kita buat garis bilangan. Untuk pembilang, kita beri lingkaran penuh. Untuk penyebut, karena tidak boleh 0 ya, kita beri lingkaran
kosong. Nah, di sini. Ini berarti min 3, kemudian ini 5. Lalu kita ujikan. Yang mudah aja di sini nih ya. Di sini dari min 1 dengan min 3, ini ada 0. Kita ujikan, kita coba, kita masukkan ke persamaan ini. Kita masukkan ke persamaan awal. 0 x 0 kuadrat ditambah 3 kali 0. 0 min 4 berarti negatif, atasnya negatif. Terus yang bawahnya 0 kuadrat min 2 kali 0, 0 min 15. Negatif dibagi negatif, maka hasilnya positif. Maka hasilnya ini akan negatif. Di sini positif, positif. Selang-seling. Lalu kita lihat yang diminta apa? Yang diminta di soal adalah lebih dari 0. Lebih dari 0. Berarti yang bernilai positif. Maka kita tarik garis bilangannya di sini. Maka himpunan penyelesaiannya X di mana X ini ya lebih kecil dari sama dengan min 4 atau X-nya lebih besar dari min 3 lebih kecil dari sama dengan 1 atau X-nya lebih dari 5. X elemen real. Atau bisa kita tulis himpunan penyelesaiannya kurung buka negatif ta hingga koma min 4 kurung tutup atau kurung buka min 3,1 kurung tutup atau kurung buka 5, ta hingga kurung tutup, kurung biasa. Lanjut ke soal B. Mutlak dari X kuadrat plus 2X min 9 lebih besar dari sama dengan 6. Ini adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Maka kita harus cek dulu ruas kanan dan kirinya ya. Nah, ini kita pecah dulu. Kanannya 6, kirinya negatif 6. Lalu kita cek di ruas kanan. X kuadrat plus 2X min 9 lebih besar dari sama dengan 6. Kita jadikan ruas sebelah kanan ini menjadi 0, maka X kuadrat plus 2X min 9 min 6 lebih besar dari 0. X kuadrat plus 2X min 15 lebih besar dari 0. Nah, dari sini bisa kita faktorkan. X plus 5, X min 3 sama dengan 0. Maka nilai X plus 5 sama dengan 0, X-nya sama dengan 5. Lalu yang ini X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Maka kalau kita buat garis bilangannya, ini min 5 ya. Min 5 sama 3. Kita uji 0. 0 kalau kita masukkan ke persamaannya, maka hasilnya akan negatif, lalu kanan kirinya positif. Yang diminta lebih besar dari 0, maka yang positif. Ini sudah mengecek ruas kanan, kemudian yang kedua kita cek ruas kirinya.
Berarti yang ini ya, ruas kiri ini. Ini kiri. X kuadrat plus 2X min 9 lebih kecil dari sama dengan min 6. Kita buat ruas kanannya jadi 0, maka X kuadrat plus 2X min 9 plus 6 lebih kecil dari 0. X kuadrat plus 2X min 3 lebih kecil dari 0. Ini kita faktorkan dulu. X plus 3, X min 1 sama dengan 0. X plus 3 sama dengan 0, X-nya min 3. X min 1 sama dengan 0, X-nya 1. Kita buat garis bilangan. Ini min 3 dan 1. Kita cek 0. 0 kita masukkan ke persamaan ini. Hasilnya min. Yang diminta yang lebih kecil dari 0. Berarti yang negatif. Lalu setelah itu kita akan gabungkan ini min 5, min 3, 1, dan 3. Ini untuk yang pertama min 5 ke arah kiri dan 3 ke arah kanan. Lalu min 3 sampai 1. Nah, ini ternyata nggak ada yang kearsir 2 kali ya. Semuanya 1 kali. Maka himpunan penyelesaiannya X di mana X kurang dari sama dengan min 5 atau X-nya lebih dari sama dengan min 3 kurang dari 1 atau X-nya lebih besar dari sama dengan 3. X elemen real. Atau bisa kita tuliskan lagi himpunan penyelesaiannya kurung biasa negatif tak hingga koma min 5 kurung siku atau kurung siku negatif 3,1 kurung siku atau kurung siku 3, tak hingga kurung biasa. Untuk soal C, akar dari X plus 9 per X plus 2 kurang dari sama dengan 2. Nah, untuk menyelesaikan bentuk akar, maka kita akan hilangkan dulu akarnya dengan cara mengkuadratkan kedua sisi kanan dan kirinya. Sisi kiri kita kuadratkan, maka sisi kanannya juga harus kita kuadratkan. Jika dikuadratkan, maka tandanya tidak berubah. Akar ketemu kuadrat, akarnya hilang. Menjadi X plus 9 per X plus 2. Lalu ruas kanannya 2 kuadrat menjadi 4. Setelah menjadi seperti ini, kita harus selalu membuat ruas kanan menjadi 0. Dengan cara apa? Pindahkan angka di ruas kanan ke ruas kiri. Jadi X plus 9 dibagi X plus 2 dikurang 4 kurang dari sama dengan 0. Jadi untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini, kita harus membuat langkah pertamanya adalah ruas kanan dibuat 0. Lalu langkah kedua, samakan penyebutnya. Nah, ini belum disamakan penyebutnya. Kita samakan penyebutnya jadi X plus 2. Maka X plus 9 ini dikurang
4 kali X plus 2 kurang dari sama dengan 0. Kita sederhanakan, X plus 9 min 4 kali X min 4X min 4 kali 2 min 8 per X plus 2 kurang dari sama dengan 0. Maka hasilnya menjadi ini X dikurang 4X jadi min 3X. 9 dikurangin 8 plus 1 per X plus 2 kurang dari sama dengan 0. Lalu setelah menyamakan penyebut, langkah yang ketiga, faktorkan pembilang dan penyebut. Kita buat harga 0 dulu, harga 0 pembilang. Min 3X plus 1 harus sama dengan 0. Maka min 3X sama dengan min 1. X sama dengan 1 per 3. Harga 0 penyebutnya X plus 2 sama dengan 0, maka X-nya min 2. Setelah itu, lalu langkah yang keempat, kita buat garis bilangan. Nah, harga pembilang, ini kan tandanya lebih kecil dari sama dengan. Harga pembilang, kalau harga pembilang yang atas berarti nilainya ikut. Berarti bulatannya penuh kalau harga pembilang. Kalau harga penyebut, bulatannya kosong. Karena tidak boleh nolnya tidak ikut ya. Ini jadi min 2. Kita uji 0 kalau kita masukkan ke persamaan awal 1 per 2 jadi positif ya. Kanan kiri negatif. Yang diminta kurang dari sama dengan 0 berarti nilai negatif. Maka himpunan penyelesaiannya X di mana X kurang dari min 2 atau X lebih dari sama dengan 1 per 3 X anggota bilangan real. Atau kita bisa tuliskan lagi kurung biasa negatif tak hingga koma min 2 kurung biasa atau kurung siku 1 per 3 koma tak hingga kurung biasa. Soal keempat, jika akarakar persamaan 9X min 4 kali 3 X plus 1 plus 27 sama dengan 0 adalah X1 dan X2, tentukan nilai X1 ditambah dengan X2. Jika kita menemukan bentuk seperti ini, X-nya berada di atas, maka ini akan menjadi sebuah bentuk permisalan. Kita harus rubah ke bentuk lain. Di sini ada 3, 9, dan 27. Maka ini bisa kita simpulkan, pasti ini bilangan pangkat 3. 9 itu kan 3 pangkat 2. Nah, kita rubah bentuk ya. Dikurangin 4 kali 3 pangkat X plus 1. Kalau pangkatnya dijumlah, maka kalau kita pisahkan, kita kalikan. Seperti ini ya. Jadi kalau ada A pangkat X dikali A pangkat Y, maka pangkatnya menjadi ditambah. Seperti itu. Ini ditambah 27 juga bisa kita pangkatkan 3 pangkat 3. Nah, di sini ada 3 pangkat X. Ini boleh juga kita rubah bentuk seperti ini. Nah, ini sifat ini bisa A pangkat X dipangkatkan dengan Y sama seperti A pangkat X kali Y.
kita punya nilai 3 pangkat X. Maka bisa kita misalkan 3 pangkat X ini adalah A. Maka A kuadrat dikurang ini 4 dikali 3 bisa dijadikan 12. 3 pangkat X-nya kita rubah jadi A. Ini 3 pangkat 3 boleh kita rubah lagi jadi 27 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa mendapatkan persamaan kuadrat baru, yaitu A kuadrat dikurang 12A ditambah 27 sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan. A min 9, A min 3 sama dengan 0. A dikurang 9 sama dengan 0, A sama dengan 9. A dikurang 3 sama dengan 0, A sama dengan 3. Dari sini, kita bisa misal, jika nilai A-nya sama dengan 9, maka, tadi A apa? 3 pangkat X sama dengan A. Berarti 3 pangkat X sama dengan 9. 3 pangkat X sama dengan 9 itu adalah 3 pangkat 2. Maka nilai X-nya kita dapatkan 2. Lalu kita juga bisa, jika A-nya sama dengan 3, maka 3 pangkat X sama dengan A, 3 pangkat X sama dengan 3. 3 itu adalah 3 pangkat 1. Maka nilai X-nya adalah 1. Kita dapatkan 2 nilai X, 1 dan 2. Maka kita bisa simpulkan X1 ditambah dengan X2. Misalnya X1-nya ini, X2-nya ini ya. Karena ini tidak ada persyaratan X1 lebih besar daripada X2 ataupun sebaliknya, maka kita anggap sama. X1-nya 2, X2-nya 1, maka X1 ditambah X2 yaitu 2 tambah 1 hasilnya 3. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.